Shalom teman-teman Youth Galilea, selamat bergabung pada kebaktian Youth Online pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah kehendak bebas yang akan dibawakan oleh Kak Tisman. Sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan doa dan puji-pujian yang akan dipimpin oleh Kak Tisman. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara yang kekasih, kita akan menyanyikan lagu pujian Pemilik hidupku. Apapun yang kita alami, tapi percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Haleluya. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Kaulah pemilik hidupku. Yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semua yang indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu,
milih hidupku. Terima kasih. Oke teman-teman, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami sangat bersyukur kepadamu di mana Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Walaupun ibadah kami hanya secara online Tuhan, tapi kami akan percaya bahwa kami semoga ibadah seperti ini Tuhan dapat memberkati kami walaupun secara online Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Mu. Biarlah itu dapat memberkati kami Tuhan, dapat menjadi makanan bagi jiwa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai juga hamba-Mu Tuhan, berkati dia, biarlah Engkau juga memakai dia lebih lagi untuk kedepannya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah apapun yang disampaikan itu berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat memuji nama Tuhan. Walaupun keadaannya pada saat ini masih dalam keadaan yang begitu menakutkan bagi kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita semuanya. Dan saya berharap teman-teman di Galilea tetap semangat dan punya sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan kita Yesus. Nah, kali ini saya akan bawakan tema yang telah dipercayakan kepada saya, yaitu tentang kehendak bebas atau yang dikenal dengan istilah free will adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah teman-teman dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan kepada kita semua. Saya berharap saudara bisa menyimaknya dalam hati. Kejadian pasal 2 ayat 15 dan sampai dengan 17. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Amin. Dari kasih Tuhan, ini adalah sebuah kisah dalam kehidupan kita di mana kita mengenal firman Tuhan. Sejarah pertama kali manusia diciptakan. Dalam kita memang luar biasa banget. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan pada saat di Taman Eden. Adalah taman yang sangat indah sekali. Jadi saya berharap teman-teman juga mengerti tentang Taman Eden, taman yang sangat luar biasa banget. Tetapi pada saat di Taman Eden, ternyata Tuhan memberi suatu peraturan. Peraturan ini sangat luar biasa banget, di mana perintah ini adalah larangan di mana tidak boleh memakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ini adalah pohon yang tidak boleh dimakan oleh manusia. Pada saat manusia memakannya, pastilah manusia akan mati. Walaupun tidak pada saat itu manusia langsung mati ketika makan buahnya, tetapi toh manusia pada saat keluar dari Taman Eden, maka manusia mengalami namanya kematian jasmani, tetapi roh kembali kepada Allah. Dari kasih Tuhan Yesus, taman ini adalah sebenarnya taman yang sangat indah, tetapi di tengah-tengah taman itu ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi pada saat manusia memakannya, maka inilah sebenarnya terletak di mana kehendak bebas manusia terjadi, atau free will manusia itu dilakukan. Kenapa di Taman Eden itu Tuhan ngasih pohon pengetahuan yang baik? Itu adalah salah satu rencana Tuhan juga, di mana Tuhan membuktikan selain Dia pengasih dan penyayang, Tuhan juga memberikan kebebasan kepada ciptaannya untuk bisa memilih yang baik dan benar. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini sebenarnya bukti daripada kasih Tuhan kepada manusia, kepada Adam dan Hawa. Nah, di mana orang yang sudah dikasihi, dia dikasih kesempatan untuk bebas. Jadi kalau misalnya ada orang mengasihi, saya bilang mengasihi kamu, tapi dia mengikat, itu adalah kasih yang istilahnya yang mengikat. Tetapi kasih yang dari Tuhan betul-betul murni, kasih yang abadi dan kekal. Dan kasih yang abadi ini tidak mengikat.
Sekali lagi, kasih dari Tuhan itu tidak pernah mengikat. Artinya Tuhan kasih kebebasan kepada ciptaannya untuk bisa memilih dia atau memilih berdosa. Bukan hanya kepada kita sebagai ciptaannya sampai sekarang, kepada malaikat pun Tuhan memberikan free will kepada mereka untuk taat atau tidak. Buktinya sampai sekarang kan ada iblis, ada setan, ada segala macam, ada Lucifer yang kita kenal di dalam firman Tuhan. Ternyata mereka memilih untuk tidak taat, maka mereka tempatnya adalah di dalam neraka. Nah, sebenarnya pohon pengetahuan yang baik dan benar ini adalah bukti bahwa Tuhan memberikan kasih yang begitu besar, yaitu memilih, mengatur hidupnya sendiri, memilih jalan hidupnya sendiri kepada ciptaannya, mana yang baik dan benar menurut dia sendiri. Jadi Tuhan tidak memaksa kehendak kita ini untuk harus setia kepadanya. Sampai hari ini pun manusia di dunia ini, kalau Tuhan paksa semua harus percaya kepada Tuhan, semua bisa. Tetapi Tuhan sampai hari ini tidak pernah membuat manusia di dunia ini mutlak harus setia kepada Tuhan. Kenapa? Itu adalah bukti kasih Tuhan itu, bahwa dia memberikan kebebasan kepada siapapun untuk percaya kepadanya atau tidak. Walaupun dia adalah maha kuasa, tetapi jangan lupa bahwa dia adalah kasih. Orang yang kasih pasti tidak akan pernah mengikat orang yang dikasihinya, karena itu adalah kasih Allah yang luar biasa. Kalau kita manusia di dunia ini kasih kepada sesama, yang kadang kita mengikat gitu loh. Ya, kita mengasihi orang itu karena ada maunya, karena ada keinginannya. Kita gak bisa berkata bahwa ya kita murni seperti Tuhan. Kita bukan Tuhan. Kasih kita bukanlah seperti Tuhan, tetapi kita menyerupai seperti Tuhan. Kita belajar menjadi anaknya, tetapi kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, kasih yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh Tuhan ini luar biasa banget, di mana Dia memberikan kehendak bebas dan anugerah dalam kehidupan kita. Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan telah memberi martabat seorang pribadi yang bertindak sesuai kehendak sendiri dan menguasai segala perbuatannya. Allah menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri, sehingga ia dengan sukarela menemukan ciptaannya dan dengan mengabdikan diri kepadanya secara bebas mencapai kesempurnaan sepenuhnya yang membahagiakan. Manusia itu berakal budi. Nah, dan karena ia cipta Allah diciptakan dalam kebebasan. Manusia adalah Tuhan atas tingkah lakunya. Maksudnya adalah manusia adalah Tuhan atas tingkah lakunya. Jadi kita bertanggung jawab di dunia ini dari Adam dan Hawa sampai saat ini dan sampai selama-lamanya manusia di dunia ini. Apapun yang kita perbuat di dunia ini, kita yang bertanggung jawab atas perbuatan kita. Jadi apapun yang kita tabur pasti akan kita tuai. Kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Tetapi jika kita menabur yang jahat, maka kita akan menuai hasilnya. Karena Tuhan akan meminta pertanggungjawaban setiap perbuatan kita di dunia ini. Maka Tuhan memberikan sesuatu yang baik dalam hidup kita, memberikan pilihan. Kamu memilih saya atau memilih dosa. Jika kalian memilih dosa, tentunya sudah tahu akibatnya lah ya. Saya tidak akan ceritakan lagi apa yang menjadi akibat-akibat daripada dosa. Nah, dari kasih Tuhan, saya tidak tahu apakah teman-teman pernah mendengar tentang pertanyaan ini. Mengapa Tuhan tidak membinasakan saja orang yang berdosa? Nah, ini seringkali banyak ditanya orang. Ya kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan membiarkan orang baik itu menderita, disakiti oleh orang jahat? Kenapa Tuhan tidak menghakimi aja, tidak membinasakan orang jahat saja? Nah, saudara nggak tahu, ini adalah bentuk daripada kasih Tuhan juga. Dia kasih kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Tuhan tidak langsung membinasakan orang yang berdosa di dunia ini. Itu adalah bukti daripada kasih Tuhan juga. Dia memberikan kehendak bebas kepada orang berdosa pun maupun orang baik pun sekalipun untuk memilih mana yang baik, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, setia kepada Tuhan atau tidak. Bahkan hamba Tuhan pun dikasih kehendak bebas untuk memilih taat atau tidak. Jadi jangan salah, hamba Tuhan juga manusia, bisa berdosa dan bisa benar. Jadi tidak semua hamba Tuhan juga adalah betul-betul memang dari Tuhan. Percaya saja bahwa Tuhan itu adalah luar biasa, tetapi kita di dunia ini adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kita boleh memilih yang baik, kita boleh memilih juga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dengan pengertian ini, kita mengetahui Allah tidak dengan aktif menentukan segala sesuatu bagi manusia tanpa kehendak bebas manusia. Karena jika demikian, manusia hidup seperti robot saja,
yang tidak mungkin dapat dikatakan berakal budi dan memiliki citra Allah. Juga Allah tidak mungkin secara aktif menjadikan manusia berdosa, sebab itu bertentangan dengan hakikat Allah yang penuh kasih, sehingga tak mungkin ia menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Nah, ini sesuatu hal yang penting banget, bahwa kita ini bukan robot. Tuhan menjadikan manusia di dunia ini, Adam dan Hawa, bukan robot. Tuhan memberikan hak bebas memilih di dalam dunia ini, memilih mana yang kita mau sesuai dengan kehendak kita. Walaupun kadang ya kita percaya kepada Tuhan, tapi kita masih punya keinginan yang tidak bisa kita hindari. Dan keinginan kita ini pasti ada pertimbangan-pertimbangan di mana kita memilih berbuat sesuatu hal yang sebenarnya salah. Tapi hati kita berkata itu melarang kita untuk jangan melakukan itu. Itu adalah kehendak bebas kita. Pada saat kita berbuat sesuatu, kita dikasih pilihan, kita mau berbuat atau tidak. Misalnya ada mangga tetangga. Pada saat kita lewat, kita bisa melihat, wah ini mangga tetangga mau ambil atau tidak. Kalau misalnya kita sebagai manusia biasa yang tergiur dengan kenikmatan dunia ini, ya udah ambil aja, curi, nggak ada orang. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan, kita berpikir, oh nggak boleh mencuri karena firman Tuhan melarang. Jadi kita memilih setia kepada Tuhan dan tidak melakukan hal yang salah. Nah, manusia dunia ini justru banyak melakukan hal dosa. Makanya di dalam dunia ini juga jangan salah, Tuhan kasih kesempatan kepada mereka yang berdosa, termasuk kita. Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk bertobat. Jutaan orang di dunia ini berdosa, tapi Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat. Dan Tuhan luar biasa banget, banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itulah kasih Tuhan yang terbesar di dunia ini. Kalau Tuhan paksa semua orang di dunia ini untuk bertobat, untuk setia kepada Tuhan, bisa saja. Tetapi itu bukanlah bentuk kasih. Itu adalah kasih memaksa harus setia kepada saya. Tidak, Tuhan tidak pernah memaksa siapapun, termasuk saya dan saudara. Tuhan tidak pernah memaksa saudara harus melakukan apa yang Tuhan mau. Bahkan ketika Anda percaya kepada Tuhan pun, saudara masih bisa berdosa. Saudara masih bisa, teman-teman masih bisa berbuat yang salah. Walaupun sudah percaya kepada Tuhan, walaupun sudah pendeta, masih bisa berbuat dosa. Bisa, tetapi Tuhan kasih kebebasan. Hal itu demi kebaikan kita. Mana yang kita pilih? Karena firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah janji Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya, di mana ketika kita memilih rancangan Tuhan, maka Tuhan akan berikan rancangan-rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Dan rancangan terbaik itu hanya kita dapatkan di dalam nama Yesus. Jadi apapun rancangan kita ke depan, jangan memilih rancangan-rancangan kita sendiri. Jangan memilih rancangan di dunia ini, tapi pilih rancangan-rancangan daripada Tuhan, karena itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi rancangan kehendak kita, kebebasan kita, jangan kita gunakan untuk memuaskan keinginan kita melakukan hal yang jahat, tetapi melakukan hal yang baik. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini tentang tema kehendak bebas. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu dalam hidup kami. Hari ini kami bisa mendengar firman-Mu, supaya kami bisa menggunakan kehendak bebas kami untuk setia kepada Tuhan, bukan memilih jalan hal yang salah. Kami mau Tuhan seturut kehendak Tuhan, karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang baik, yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan janji-Mu adalah janji-Mu setia dalam hidup kami. Apapun yang terjadi ke depan Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan baik bagi kami. Berikan kami iman yang semakin teguh, dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami semua. Berkati kami semua jemaat di Galilea, dan semua kami yang melayani. Tuhan berkati juga. Terima kasih Yesus, dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.